langsung saja saya lanjut lagi. Bang Sanusi mau menjelaskan sebenarnya struktur pengadaannya seperti apa seharusnya? SK ini turun seperti apa? Ini yang tadi saya jelaskan ya. Yang tadi saya jelaskan tentang Bagan tadi. Yang tadi saya jelaskan, biasanya dari gubernur sebagai penguasa pengelola keuangan daerah, dia KPA-nya diturunkan kepada kepala dinas. Yang sekarang kuasa pengguna anggaran ya? Iya, sekarang pengguna anggaran nih. Harusnya turun ke sini, baru dari dia PPK-nya, KPA-nya diturunkan kepada sekretaris atau panitia lelangnya. Tapi untuk case busway khusus ini, gubernur langsung buat SK baru, namanya 2082 tahun 2012. Dia menunjuk sekretaris dinas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Ada menyalahi undang-undang memangnya? Tidak menyalahi, tetapi laporannya dia, artinya apa, kepala dinas sebagai pengguna anggaran, kewenangannya dipotong. Kepala dinas yaitu? Pak Udar itu dipotong, sehingga sekretaris langsung kepada gubernur. Jadi seharusnya Pak Udar tidak tahu apa-apa? Nggak tahu apa-apa. Kalau kemudian sebagai sekretaris dinas jadi tersangka, pengguna anggarannya nggak tahu apa jadi tersangka, terus bagaimana yang memberikan kewenangan tugas itu yang memberikan kewenangan penuh kepada KPA dan PPK? Ini kan menjadi persoalan. Dipanggil aja tidak. Ini diskriminatif menurut saya gitu. Jadi harus didengarkan dong, dipanggil. Sekarang ya sudah menjadi tersangka, sekretaris sebagai kuasa pengguna. Tapi dengan jalur dan SK yang seperti ini, Pak Jokowi banyak mengakui hal-hal yang juga berkontradiksi. Ya, kalau kemudian Pak Jokowi mengakui dia tidak pernah tahu, tidak pernah kenal sama Michael Bimo, tidak pernah lihat, harusnya dipanggil saja. Dia kan ada kesaksian Pak Udar dalam BAP-nya Kejaksaan Agung yang menyatakan, menurut saya dapat informasi, ya kan bisa di-cross. Oh, dia dikenalkan ke Michael Bimo lewat Pak Jokowi. Dan ini ada dokumennya. Jadi mungkin ntar saya serahkan sama Bang Tigor, sampaikan saja dokumen SK-nya. SK 2082. Tapi kan Pak Jokowi juga bilang katanya tidak melihat bus Transjakartanya. Kalau kata Pak Jokowi tidak melihat, laporan Pak Udar, dia yang periksa itu kenapa? Karena dia yang memberikan langsung SK kepada kuasa pengguna anggaran, maka dia yang melihat itu. Pak Jokowi yang melihat, bukan Pak Udar jadinya? Pak Udar cuma koordinasi, karena kewenangan penuh laporannya pada garis yang tidak putus tadi kepada Pak Gubernur. Melihatnya di? Pelabuhan Tanjung Priok. Waktu datang, dia lihat. Dia sampaikan sendiri, makanya harusnya Kejaksaan Agung panggil Pak Jokowi sebagai saksi di conference dengan kesaksian Pak Udar, kan jelas sebetulnya. Dan buktinya jelas kok. Baik, Bang Tigor, dengan bukan diambil alihnya, tapi sudah keburu Kejagung yang memegang kasus ini, lalu laporan Anda kepada KPK, Anda harapannya apa ke KPK? Artinya begini, pertanyaan pertama saya, kami melapornya ke KPK. Kok tiba-tiba diambil oleh Kejaksaan Agung? Ini soal. Laporan kami pertama tanggal 24 Februari, ya, 2014. Tiba-tiba ada sprindik dari Kejagung untuk kasus ini gitu loh. Sekitar tanggal 27 Februari. Ini kan aneh. Nah, makanya waktu itu kami lapor lagi 3 Maret. Nah, pada 3 Maret kami katakan, kekhawatirannya Bang Tigor apa kalau ada di Kejagung kasus ini? Ya, ini tiba-tiba menurut saya gitu loh. Kalau di Kejaksaan Agung kan begini, persoalannya kalau di Kejaksaan Agung itu bisa ada SP3, Bilkis. Surat penghentian pemeriksaan perkara. Kalau di KPK nggak bisa, dia harus lanjut. Pasti lanjut gitu loh, nggak ada sejarahnya. Jadi itulah mengapa saya berharap betul dengan teman-teman tuh KPK yang bergerak. Dan KPK bisa mengambil alih ini sebetulnya. Ya. Beberapa kasus kan sudah pernah terjadi nih presiden kan, KPK mengambil alih karena tidak ada progres. Nah, saya berharap juga ini sudah berapa lama dikatakan oleh Bung Sanusi juga nggak ada progres kan, ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak di follow up. Tapi kan sudah ada 4 tersangka, jadi diharapkan tinggal memeriksa keterangan Pak Jokowi gitu maksudnya. Ya, bagi kami masyarakat gitu ya, ini kan berharap betul ini tuntas begitu. Baik, kita sambung lagi nanti. Terima kasih Bang Tigor, sebentar dulu. Bang Sanusi sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.